Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang tugas UAS metodologi studi Islam dengan tema kegiatan ibadah bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri saat pandemi. Namun mungkin yang saya bahas saat ini sedikit melenceng dari tema karena saya lebih fokus ke budaya bukan ke ibadah. Check it out. Islam dan Jawa sangatlah dekat. Budaya Jawa sudah ada sebelum Islam masuk, tetapi budaya Jawa juga tetap ada walaupun Islam sudah masuk ke Indonesia. Kuncoro Ningrat mengatakan, budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan pada umumnya dianut oleh masyarakat Jawa. Budaya Jawa ini terkenal sangatlah kental, hingga saat ini pun kita masih bisa merasakannya. Dimulai dari kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian muncul kebudayaan Hindu-Buddha, dan pada akhirnya Islam masuk ke Indonesia. Sebenarnya agama Islam pun memakan waktu yang lama, hingga puncaknya yaitu pada masa Wali Songo. Wali Songo dalam usahanya mengislamkan masyarakat Jawa ialah dengan berusaha mengubah hal-hal lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam melalui pendekatan budaya. Salah satu dampaknya sampai ke bulan istimewa umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam momentum bulan suci ini, masyarakat memiliki kebudayaan kenduran atau biasa disebut selamatan. Dan ini terjadi tidak hanya satu kali, melainkan 3 kali, yaitu budaya kenduran Magetan, Selikuran, dan Boto. Sesuai dengan penjelasan tadi, kurang lebih seperti inilah peta konsepnya. Selamatan merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Secara umum, selamatan dilakukan dengan mengundang keluarga, sanak saudara, dan tetangga untuk berdoa bersama, duduk melingkar bersila di atas kursi melingkar nasi tumpeng dengan lauk pauk. Seperti yang dijelaskan di awal, selamatan ini merupakan hasil akulturasi, yang mana dalam Islam merupakan hasil peran Wali Songo. Wali Songo mensyiarkan Islam dengan pendekatan budaya. Tujuannya untuk membuang kebiasaan syirik masyarakat terdahulu. Kegiatan selamatan ini hanya dilakukan oleh masyarakat Islam Abangan atau Islam Kejawen, sedangkan Islam Putihan atau Islam Murni tidak menerima adanya selamatan. Sekarang masuk ke 3 macam selamatan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu selamatan megengan. Megengan merupakan kata berbahasa Jawa yang berarti menahan. Acara ini dilakukan dalam rangka penyambutan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, dan sebagai rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan selama 1 tahun. Megengan juga merupakan bukti kerukunan warga masyarakat yang ada dalam menjalin kerukunan dan kerjasama dalam masyarakat ketika menyambut bulan suci Ramadan. Makanan yang menjadi inti dari megengan ini adalah apem. Kata apem berasal dari bahasa Arab yaitu afwan atau afwun yang berarti ampunan. Dan masyarakat mengartikan apem ini sebagai payung para leluhur. Selain apem, juga harus menyediakan sesaji yang telah menjadi adatnya seperti tumpeng dan golong, asahan, sajen panggung, sego suci, dan ingkung. Tata cara pelaksanaannya pun seperti selamatan biasa, yaitu menyampaikan maksud dan tujuan selamatan, kemudian dipimpin doa, dan terakhir membagi makanan tersebut terhadap warga yang datang. Nah, selamatan yang kedua di bulan Ramadan adalah selikuran. Acara ini diadakan untuk memperingati malam ke-21 Ramadan atau malam memasuki 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Jenis selamatan yang terakhir adalah selamatan Boto. Hal ini dilakukan pada hari sebelum atau sesudah sholat Id dengan tujuan menjemput bulan Syawal dan merayakan kemenangan setelah melakukan 1 bulan puasa penuh. Baru kemudian acara selanjutnya yaitu halal bihalal. Jika dilihat dari sisi antropologi, kebudayaan ini sudah ada sejak zaman dulu. Sampai masuknya Islam pun kegiatan ini tetap ada walaupun terjadi akulturasi di dalamnya. Nah, di tahun ini pun demikian.
Walaupun COVID-19, masyarakat masih memiliki caranya sendiri untuk mempertahankan budaya tersebut, yaitu masyarakat menyajikan sesaji di dalam rumahnya. Jika dilihat dari pendekatan sosiologi berbeda lagi, dengan tradisi ini turun-temurun dapat menjaga kerukunan antar sesama warga, dan inilah yang melatar belakangi terjaganya budaya hingga sekarang. Namun COVID-19 ini yang menjadi penghalang. Kegiatan budaya jadi terkendala karena dituntunnya warga untuk tetap tinggal di rumah demi kebaikan bersama.